Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Maukah Engkau Sembuh? Melalui perenungan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9a yang demikian. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua? Terutama bagi anak-anakku yang masih studi atau sekolah dan saat ini masih menggunakan daring. Di antaranya adalah anak-anakku di seluruh Popgri di Yogyakarta maupun di Pati, Jawa Tengah. Juga anak-anakku di Gema Spensa, Gerakan Membaca Alkitab SMP Negeri 1 Muntilan. Dan juga anak-anakku yang lain dimanapun kalian berada. Dan secara khusus untuk jemaat GKJ Jatimulyo yang saya kasihi. Mengapa saya menyapa beberapa sekolah? Karena bulan ini kita memasuki Papan Kris, Pekan Pendidikan Kristen. Dengan tema besar, Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Baik, mari kita mulai perenungan kita. Tema rese ke-39 ini adalah Maukah Engkau Sembuh? Sekilas pertanyaan ini tampak aneh. Adakah orang yang tidak bersedia disembuhkan jika ia sakit? Bukankah sebaliknya orang sakit senantiasa mencari kesembuhan? Namun faktanya saudara, dalam kondisi tertentu ada juga orang yang tidak mau disembuhkan. Justru memanfaatkan sakitnya itu untuk kepentingan tertentu. Sakitnya sih sebetulnya sedikit, tapi dibuat seolah-olah parah. Bahkan ada yang sehat, tapi justru membuat diri seolah sakit, pura-pura. Contoh, lukanya kecil, tapi ditambah-tambahi obat merah berkesan parah. Lalu digunakan untuk meminta-minta di perempatan jalan atau bahkan di rumah-rumah. Saudara, pada kondisi yang lain ada orang tidak mau disembuhkan karena tidak sadar bahwa dirinya sakit. Ia merasa baik-baik saja, padahal sesungguhnya sakit. Biasanya ini mengejala bagi orang-orang yang sakit secara psikologis. Ada banyak contoh tentang ini. Salah satunya adalah ketagihan games atau ketagihan mainan HP. Ayo, ini sering terjadi pada anak-anak sekolah loh. Biasanya mereka merasa sehat dan baik-baik saja. Tapi tidak wajar dan tidak sadar
bahwa mereka menjadi lupa waktu, lupa makan, bahkan lupa mandi, juga lupa belajar. Mereka tidak lagi memiliki ketajaman dan kepekaan terhadap lingkungan. Asik main games, tidak sadar bahwa orang tuanya membutuhkan pertolongan, bahwa adiknya sedang jatuh dan bahkan tidak mau diganggu. Taunya main games terus, main HP terus. Hidup mereka terpenjara dan perlu dibebaskan. Sakit perlu disembuhkan. Saudara dan anak-anakku semua, Bapak Ibu yang terkasih, perikop kita sungguh menarik. Mari kita hayati bersama-sama. Pertama, dari Galilea, Tuhan Yesus menuju Yerusalem untuk merayakan hari raya. Raya artinya besar, maka jalan raya itu jalan besar. Hari raya berarti hari yang dirayakan besar-besaran. Mari perhatikan, di manakah tempat orang merayakan hari raya? Dan harus datang ke Yerusalem pula. Itu berarti bukan hari raya biasa. Ini hari raya yang sungguh besar. Dan biasanya ini terjadi pada Paskah. Di manakah orang merayakan hari besar itu? Di mana tempatnya? Bait Allah, betul. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mampir dulu ke kolam Betesda? Ini bahasa Ibrani, saudara, artinya rumah belas kasihan. Sebab di dalamnya memang sering terlihat kasih setia Allah kepada orang-orang yang sedang sakit. Barang siapa pertama kali masuk ke kolam itu ketika malaikat datang yang ditandai dengan air berguncang, orang sakit itu pasti sembuh. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus kok repot-repot ke kolam Betesda? Mengapa kok nggak langsung saja ke bait Allah? Lebih efektif dan efisien. Daripada datang ke kolam Betesda yang penuh dengan orang sakit, bukankah lebih baik mampir dulu ke istana Herodes, berwisata kemewahan dan ketakjuban di sana? Kalau zaman sekarang selfie-selfie di sana. Lalu baru ke Yerusalem menikmati keagungan bait suci karya Salomo. Kenapa Tuhan Yesus justru menilik dan mengutamakan tujuannya ke kolam Betesda, di mana ada banyak orang sakit yang membutuhkan pertolongan? Jawabnya sederhana. Sudah saya sebutkan tadi, karena ada orang-orang yang perlu ditolong. Ada banyak orang yang sakit dan tertindas yang membutuhkan kehadiran Kristus. Saudara, ini kritikan bagi kita. Bukankah kita sering memiliki pikiran gak mau repot-repot? Kalaupun repot, ya yang menguntungkan diri kita. Saudara, ini juga pengharapan bagi kita. Ternyata Tuhan mendahulukan untuk hadir bagi kita yang tertindas dan sakit. Tuhan mau membebaskan dan memerdekakan kita. Kedua, ia bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Seperti yang saya katakan di atas, ini pertanyaan yang unik. Pasti ada maksud mendalam. Setidaknya kita tahu bahwa orang ini mengalami sakitnya sudah 38 tahun. Jika menurut Daud usia rata-rata itu 70 tahun, bukankah ia sudah sakit lebih dari separuh hidupnya? Ia benar-benar sakit dan membutuhkan pembebasan dari sakitnya. Kepada orang-orang seperti inilah Kristus datang dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ini adalah pertanyaan yang lemah lembut, penuh dengan kesopanan. Suatu penyembuhan tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Kesanggupan untuk disembuhkan perlu disampaikan oleh si penderita. Oleh karenanya Kristus seolah menawarkan, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, anakku?" Saudara,
Pertanyaan ini juga berlaku untuk kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau ditolong oleh Tuhan? Tuhan menantikan jawaban kita. Tuhan tidak arogan, asal tolong begitu saja. Saudara, kesanggupan kita itu bahkan menjadi ukuran dalam iman. Jawaban tak sekadar verbal, saudara. Jawaban harus disertai dengan tindakan. Iman harus dalam tindakan pula, bukan? Yang ketiga, orang itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ayat 7. Ayat 7. Iya, kita semua tahu bahwa siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam Bethesda ketika airnya terguncang, ia akan sembuh. Dan orang ini sakit lumpuh, saudara. Sehingga ia selalu keduluan oleh orang lain. Dan ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ia mengira pertanyaan Kristus itu sebagai tuduhan bahwa ia lalai. Jika ia memang mau sembuh, seharusnya lebih giat lagi dong, supaya bisa masuk ke dalam air kolam Bethesda. Maka ia menjawab, tidak guru, bukan soal aku tidak memiliki kemauan baik, melainkan tidak ada sahabat baik yang menolong untuk memasukkan aku ke dalam kolam. Sehingga hingga kini aku belum sembuh. Saudara, orang sakit ini terlalu fokus pada penyembuhannya. Ia terlalu fokus satu-satunya cara ia sembuh dari sakitnya selama 38 tahun itu adalah kolam Bethesda. Ia tidak menyadari bahwa yang ada di hadapannya adalah Sang Penyembuh. Ia perlu dibebaskan dari cara berpikirnya. Ia perlu dimerdekakan dari pikirannya sendiri. Ia tak hanya sakit secara fisik, melainkan juga sakit tidak menyadari akan kehadiran Kristus yang sesungguhnya yang menolongnya. Bukankah kita juga sering seperti orang sakit ini? Bukankah kita sering terlalu fokus pada tujuan kita? Bukankah kita sering apa yang kita lihat itu adalah satu-satunya solusi, sehingga tidak mampu menyadari bahwa Kristus hadir sangat dekat dengan kita? Kita pun perlu disembuhkan, bukan? Keempat, yang terakhir. Segera Kristus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 8. Sabda yang penuh kuasa terjadi. Perhatikanlah bahwa Tuhan tidak menggendong orang ini. Ia menyuruhnya bangun sendiri dengan kekuatannya sendiri, dengan kakinya sendiri. Tetapi ada kuasa yang memberikan kekuatan pada kaki dan tubuh orang itu sehingga ia sembuh. Itulah cara Tuhan menolong kita, saudara. Tuhan tidak mau memanjakan kita. Tuhan mau agar kita menggunakan kaki dan tubuh kita. Tapi ingat, kuasanya senantiasa ada sehingga kita dimampukan untuk sembuh. Maukah engkau sembuh? Amin. Mari kita berdoa khusus untuk anak-anak yang sekolah di Papan Grace saat ini. Kiranya diberkati Tuhan meskipun ada cara yang berbeda dari biasanya ketika sekolah. Sekarang kebanyakan sekolah menggunakan daring. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami saat ini. Khususnya ketika kami merenungkan firman-Mu tentang kesembuhan dan juga pembebasan dalam kemerdekaan. Namun kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang sekolah dan saat ini sedang menghayati Pekan Pendidikan Kristen bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, menolong, membuka hati dan pikiran mereka
sehingga kami semua anak-anak-Mu ini dalam naungan kasih Kristus. Kami akan mengarungi kehidupan kami dan kiranya Tuhan sempurnakan dengan kehadiran Roh Kudus yang menuntun kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, semuanya kiranya dalam naungan kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam Kailujengan. Oh